Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kau berada. Puji Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Dan di hari Selasa ini dalam ibadah pagi lautan Tuhan, Selasa pertama di Oktober, kita akan menerima berkat Tuhan. Satu pujian sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Aku berubah, lagu lama yang sudah lama tidak kita naikkan. Pujian ini. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasih, yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, aku berubah, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasih, yang ku kasih, kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Benar Tuhan, ketika kami melepaskan apa yang kami banggakan, yang terbaik, justru Tuhan berikan lebih lagi yang terbaik. Pagi hari ini kami akan dengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Diaken Daniel Suwardi. Haleluya. Saya mengundang hambanya untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan di ibadah PLT pagi hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama untuk tentang firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan, kami akan sama-sama Tuhan belajar
menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita kasih judul pada pagi hari ini, bertumbuh di dalam Kristus. Kita buka kitab kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kita sama-sama baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bisa tahu kapan kita bisa bertumbuh. Kita bisa tahu sejauh mana kita bertumbuh dalam Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengetahui, kita akan belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus itu agung dan mulia. Pribadi Tuhan Yesus itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih. Tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kecewaan. Dan kalau kita untuk mengetahui bahwa kita sudah bertumbuh dan mengenal pribadi Tuhan Yesus, namun ada perbandingannya bahwa kita juga, apakah kita juga belum bertumbuh. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 18. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini ciri-ciri yang belum bertumbuh dalam Kristus. Sebenarnya mereka mungkin sudah agama Kristen, tapi mereka belum bertumbuh. Sehingga mereka tidak bisa bertumbuh karena apa? Pikiran mereka yaitu seperti tadi ayat 19 tadi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi selalu dia bangga dengan hasil kerjaannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa yang berkarya itu Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa kita bertumbuh dalam Kristus, seperti di dalam Filipi tadi, bahwa kita bukan seteru Tuhan. Kalau kita menjadi seteru Tuhan, tadi yang ayat 18 tadi katakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tadi saya renungkan seteru salib Kristus itu apa? Seteru salib Kristus itu adalah bermusuhan, berlawanan, menentang Tuhan. Kalau doa nggak dijawab, kecewa sama Tuhan, lari sama Tuhan. Kalau kita keinginan kita nggak terpenuhi, kita meninggalkan Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, kita sudah menyalahkan Tuhan. Ini juga sama dengan kita seteru dengan salib Kristus. Kita kecewa dengan Tuhan sehingga kita meninggalkan Tuhan. Artinya bahwa kita belum bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita. Di dalam 2 Petrus 3 tadi, kita mengenal Tuhan. Kita mengenal pribadinya Tuhan. Bagaimana kita mengenal pribadinya Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Baru kita mulai mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita sudah melakukan membaca firman Tuhan, kita sudah mulai berdoa, kita sudah bersekutu dengan saudara seiman, itu tanda-tanda bahwa kita mulai bertumbuh dalam Kristus. Tapi kalau kita tidak
pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu pribadi Tuhan Yesus yang sebenarnya? Yang Tuhan Yesus adalah lemah lembut, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang sabar, Tuhan Yesus yang penuh pengampunan. Kita tidak akan tahu, bahkan yang tahu hanya pribadi kita yang penuh dengan keegoisan, pribadi kita yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan keinginan-keinginan duniawi, penuh dengan keinginan daging, sehingga kita belum layak disebut anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus. Itu adalah sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama menyadari bahwa kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan. Kita buka di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 tadi, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu, kami akan bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami tidak mudah kecewa, hidup kami tidak gampang meninggalkan Tuhan, hidup kami tetap setia karena Tuhan Yesus telah setia kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa khususnya pada pagi hari ini Tuhan, khususnya buat para hamba-hamba Tuhan, para gereja Tuhan, para penata layan, para jemaat Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarga, senantiasa Tuhan pakai. Berkati pelayanannya, keluarganya, dan anak-anaknya yang masih studi Tuhan, tolong senantiasa cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Biarlah semakin hari semakin menjadi gembala yang bijaksana, membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik. Kami berdoa buat Bapak rohani dan Ibu rohani kami Tuhan, berkati beliau Tuhan, sehingga beliau senantiasa berikan semangat, kesehatan senantiasa, sehingga tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap pelihara Bapak rohani dan Ibu rohani kami. Kami berdoa buat para penata layan, para kabit, kakom, ketua komisi, dan semua jemaat yang ada di Batu Penjuru, berbagai pergumulan masalah Tuhan. Kami percaya mereka adalah jemaat yang setia, mereka adalah hamba-hamba yang setia yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di awal bulan Oktober ini kita sudah dengar firman Tuhan dari Bapak Diaken Daniel Suwardi. Pak Daniel, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita diajar untuk kita bertumbuh, ya. Jadi orang Kristen itu harus bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, bukan mengejar dunia, bukan mengejar keinginan-keinginan dunia, tapi mengejar supaya kita bertumbuh. Dengan cara apa? Kuncinya satu poin yang kita boleh dapat pagi hari ini, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Biarlah kita tingkatkan pembacaan firman Tuhan kita hari-hari hidup kita. Kalau biasanya hanya beberapa ayat, kita tingkatkan jadi satu ayat. Mungkin udah satu pasal, ya, dari beberapa ayat kita tingkatkan dalam satu pasal. Lalu kemudian ya kalau sudah satu pasal, dua pasal, kita tingkatkan dalam satu hari mungkin 5 pasal, sehingga kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Puji Tuhan. Pengumuman kita akan jumpa pada hari Kamis pukul 7:30 malam dalam ibadah VIP Victory in Prayer. Lalu kita akan jumpa ibadah pada minggu yang kedua di bulan Oktober dalam bulan misi dari Gereja Bait Indonesia. Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya minggu pukul 9 pagi dalam ibadah raya dengan tema misi, karena inilah tema yang diberikan oleh Gereja Bait Indonesia. Ya, ada pelajaran yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, biar itu menjadi berkat. Tidak lupa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan paket sembako, silakan menghubungi kami hamba-hamba Tuhan dan kami akan siapkan paket sembakonya. Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu sekalian untuk persembahan peduli kasih, khususnya untuk paket sembako. Tuhan juga memberkati, dan setiap persembahan-persembahan lain Tuhan juga berkati. Mari kita tutup ibadah kita
pada pagi hari ini dengan rasa syukur. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh masuk di bulan yang baru. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat bersama-sama. Kami buka hari yang baru. Kami buka minggu yang baru. Kami buka bulan yang baru. Menjadi hari, minggu, bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami keluar untuk memberitakan Injil. Kami keluar untuk menyatakan kasih Kristus. Kami keluar untuk menyatakan Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami belajar untuk berani menyampaikan berita Injil. Berikan kekuatan, kemampuan untuk kami menyuarakan kebenaran Tuhan. Anak-anak yang sekolah diberkati, anak-anak yang kuliah diberkati. Kami yang bekerja, apapun bentuk pekerjaan kami juga Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami dari hari ke hari, dari kemenangan datang kemenangan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya kita hidup penuh dengan kemenangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Bersama kita katakan, Amin.